Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudulkan pemilihan lokasi bisnis retail dalam area perdagangan. Yang pertama-tama di sini ada analisis area perdagangan dan pemilihan lokasi. Setelah pengecer telah melakukan analisis situasi, menetapkan tujuannya dan setelah mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen serta mengumpulkan informasi yang memadai tentang pasar, perusahaan siap untuk mengembangkan dan menerapkan strategi secara keseluruhan. Di sini kami mengkaji elemen-elemen strategi tersebut, memilih lokasi toko, mengelola bisnis dan manajemen dan penetapan harga barang dagangan, serta berkomunikasi dengan pelanggan. Dan di sini kita berfokus pada lokasi toko, yakni membahas 4 langkah perencanaan lokasi toko. Yang pertama ada analisis area perdagangan, kedua penentuan jenis lokasi, ketiga pemilihan lokasi, dan yang terakhir penilaian lokasi spesifik. Selanjutnya, peritel memilih lokasi toko berdasarkan sebagai faktor tersebut atribut berbagai area perdagangan, kedekatan dengan unit lain yang dioperasikan oleh perusahaan yang sama dan toko yang dioperasikan oleh perusahaan pesaing, karakteristik populasi, dan banyak lagi. Demikian pula konsumen memilih lokasi belanja yang mereka sukai berdasarkan berbagai faktor, termasuk daya tarik, keseluruhan area tersebut, jarak ke toko, ketersediaan pemilihan peritel dan merek, kemudahan parkir, dan banyak lagi. Selanjutnya di sini ada pentingnya lokasi bagi retailer, yakni faktor kritis. Pemilihan lokasi toko adalah salah satu keputusan strategis yang paling signifikan dalam retail. Lebih dari 90% dari semua pendapatan retail dibuat di toko-toko, termasuk online dan ambil di toko. Selanjutnya, dampak strategis. Keputusan lokasi memiliki dampak besar pada strategi retail secara keseluruhan. Dan selanjutnya, kredo retail, salah satu pepatah tertua, menyebutkan lokasi adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Kompensasi. Lokasi yang baik dapat memungkinkan peritel meraih kesuksesan meskipun strategi pemasarannya biasa-biasa saja. Misalnya, toko souvenir rumah sakit. Lokasi yang buruk bisa menjadi beban yang sulit diatasi peritel unggul. Pengecer harus mengikuti 4 langkah ini dalam memilih lokasi toko. Yakni ada 4. Yang pertama, mengevaluasi area geografis perdagangan alternatif dalam hal karakteristik, pendukung, dan pengecer yang ada. Yang kedua, tentukan apakah akan berlokasi sebagai toko terisolasi di kawasan bisnis yang tidak direncanakan atau di pusat perbelanjaan yang direncanakan dalam area geografis tersebut. Yang ketiga, pilih toko umum yang terisolasi, distrik bisnis yang tidak direncanakan, atau lokasi pusat perbelanjaan yang direncanakan. Dan yang terakhir, menganalisis lokasi alternatif yang terdapat dalam jenis lokasi retail yang ditentukan. Selanjutnya, di sini ada ukuran dan bentuk area perdagangan. Nah, di sini ada gambar ya. Beberapa ada dijelaskan. Di sini ada area perdagangan utama yang warna kemerah pudar, dan yang warna hijau itu area perdagangan sekunder, dan yang biru ini kawasan perdagangan pinggiran. Selanjutnya yang titik hitam dan titik merah itu adalah, yang titik hitam itu pelanggan, yang titik merah itu adalah toko. Nah, di sini dijelaskan di setiap area perdagangan memiliki 3 bagian. Area perdagangan utama mencakup 50 hingga 80% pelanggan toko. Area ini merupakan area terdekat dengan toko dan memiliki kepadatan pelanggan tertinggi terhadap populasi serta penjualan per kapita tertinggi. Terdapat sedikit tumpang tindih dengan area perdagangan lainnya. Area perdagangan sekunder berisi tambahan 15 hingga 25% pelanggan toko. Lokasinya berada di luar area utama
dan pelanggannya tersebar lebih luas. Kawasan perdagangan pinggiran mencakup semua pelanggan yang tersisa dan merekalah yang paling tersebar. Sebuah toko dapat memiliki area perdagangan utama sejauh 4 mil, area perdagangan sekunder sejauh 5 mil, dan area perdagangan pinggiran sejauh 10 mil. Area perdagangan pinggirannya biasanya mencakup beberapa pembeli yang melakukan perjalanan lebih jauh untuk mengunjungi toko-toko tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada slide yang menggambarkan sebuah denah ya. Nah, di sini pusat penggunaan campuran menggabungkan fasilitas retail dengan jenis lainnya bisnis seperti hotel, bank, dan ruang kantor yang ditunjukkan di sini di gambar sebelahnya ya. Dalam hal ini direncanakan 5 hektar ruang retail yang jumlahnya hampir 220.000 kaki persegi properti retail di selain 2 hektar penuh yang dialokasikan untuk makanan. Akibatnya para pengecer non makanan dan makanan akan menarik pekerja lokal, tamu hotel, dan wisatawan serta pembeli lainnya. Dalam kurung, beberapa di antaranya bersedia bepergian ke pusat kota. Nah, karena ukuran dan variasinya. Nah, di sini ada contoh denahnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah perdagangan. Setelah ukuran dan bentuk area perdagangan alternatif ditentukan, karakteristik area tersebut dipelajari. Yang menjadi perhatian khusus adalah atribut penghuni dan seberapa sesuai mereka dengan definisi perusahaan tentang target pasarnya. Seorang pemegang waralaba bengkel mobil dapat membandingkan peluang di beberapa lokasi dengan meninjau jumlah registrasi mobil, penjual alat bantu, dengan dapat mengevaluasi persentase penduduk berusia 60 tahun ke atas, dan penjual buku mungkin memperhatikan tingkat pendidikan penghuni. Ini pada tabel 9 yaitu faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi area perdagangan nilai, yaitu yang pertama ukuran dan karakteristik populasi. Yang diantaranya ada ukuran dan kepadatan, total distribusi usia, tingkat pendidikan rata-rata persentase, penduduk yang memiliki rumah ketersediaan. Lalu ada tenaga kerja yang isinya pengelolaan. Lalu selanjutnya ada tenaga kerja yang isinya yaitu pengelolaan, pelatihan manajemen, dan kedekatan dengan sumber pasokan yang isinya biaya pengiriman dan ketepatan waktu. Lalu fasilitas promosi yang isinya ketersediaan dan frekuensi media, biaya dan limbah. Lalu basis ekonominya, industri dominan, tingkat diversifikasi, dan proyeksi pertumbuhan. Lalu situasi kompetitif yaitu isinya jumlah dan ukuran pesaing yang ada dan evaluasi kekuatan atau kelemahan pesaing. Dan ketersediaan lokasi toko itu isinya jumlah dan jenis lokasi akses terhadap transportasi peluang, kepemilikan versus penyewaan, peraturan pajak, perizinan, dan operasi. Lalu selanjutnya masalah gentrifikasi. Sebelum suatu kawasan ditemukan kembali oleh para profesional muda perkotaan, penyewa retail seringkali terdiri dari peritel independen kecil yang membayar sewa rendah. Banyak etalase toko yang kurang menarik dan hanya ada sedikit jaringan retail besar. Ironisnya, gentrifikasi lingkungan seringkali disertai dengan kekosongan retail, dengan beberapa peritel yang bertanggung jawab atas gentrifikasi kawasan tersebut menjadi yang pertama pindah. Dalam beberapa kasus, pemilik properti ingin penyewa yang ada membayar sewa yang lebih tinggi. Dalam kasus lain, para pemilik tersebut berusaha untuk mengosongkan ruang retail untuk menjual gedung. Beberapa pakar mengatakan terdapat ketertinggalan retail ketika suatu lingkungan mengalami gentrifikasi karena keengganan pengecer untuk membuka toko baru, hingga pembangunan kembali lebih pasti. Salah satu solusinya adalah menawarkan insentif pembukaan toko bagi pengecer utama. Hal ini telah dilakukan di Washington DC dan Chicago. Ini dapat dilihat dari ada bagan yang datanya itu sumber dari data awal yang pasti pengiriman dan penagihan analisa, kredit analisa, lisensi piring analisa, kode analisa, survei,
dan SIG perangkat lunak. Lalu untuk frekuensi berbelanja rata-rata ukuran dolar pembelian konsentrasi pelanggan berdasarkan wilayah geografis. Lalu turun ke utama, sekunder, pinggir, dan lanjut ke sumber dari untuk karakteristik penduduk, yaitu Biro Densus, survei daya beli, editor dan penerbit, survei komunitas Amerika, tarif standar dan layanan data, Dewan Perencanaan Regional, Kamar Dagang, agen penyewaan, dan perangkat lunak SIG. Lalu turun ke karakteristik penduduk yang isinya yaitu ukuran total, distribusi usia, rata-rata tingkat pendidikan, persentase penduduk, memiliki rumah atau tidak, total sekali pakai dan pendapatan per kapita, term distribusi, lalu pekerjaan. Lalu turun ke karakteristik dari pesaing dan tingkat kejenuhan yang isinya jumlah dan ukuran pesaing, luas persegi ruang retail, kaki depan ruang retail, saturasi area, jumlah orang per toko retail rata-rata berapa, dan penjualan per toko rata-rata berapa. Lalu yang terakhir turun ke keputusan yang isinya ada menyetujui area dan area penolakan. Selanjutnya karakteristik populasi. Pengetahuan tentang atribut populasi dapat diperoleh dari sumber sekunder. Sumber sekunder tersebut menyediakan data tentang ukuran populasi, rumah tangga, distribusi pendapatan, pendidikan, distribusi usia, dan banyak lagi. Karena sensus penduduk dan sumber publik lainnya sangat berharga, kami akan membahasnya secara singkat. Sensus penduduk itu menyediakan beragam data demografi untuk semua kota di Amerika Serikat dan sekitarnya. Data disusun secara geografis dimulai dengan blok dan berlanjut ke sensus wilayah, kota, kabupaten, negara bagian. Lalu wilayah data untuk blok dan wilayah lebih sedikit dibandingkan untuk unit yang lebih besar karena masalah privasi. Keuntungan utama data sensus adalah data pada unit geografis yang kecil. Setelah batas wilayah perdagangan ditetapkan, perusahaan dapat melihat data berdasarkan unit geografis di suatu wilayah dan mempelajari data agregat. Terdapat juga kategori data yang bermanfaat bagi peritel yang ingin melakukan segmentasi pasar, termasuk data ras dan etnis, data pendapatan wilayah kecil, dan pola perjalanan data tersedia dalam berbagai. Lalu lanjut ke sifat persaingan dan tingkat kejenuhan. Suatu kawasan perdagangan mungkin memiliki penduduk yang sesuai dengan karakteristik pasar yang diinginkan dan basis ekonomi yang kuat, namun menjadi lokasi yang buruk untuk toko baru jika persaingan terlalu ketat. Lokasi dengan populasi kecil dan basis ekonomi yang sempit mungkin merupakan lokasi yang baik jika pesaingnya rendah. Saat memeriksa pesaingan, faktor-faktor ini harus dianalisis seperti jumlah toko yang ada, distribusi ukuran toko yang ada, dan tingkat pembukaan toko baru, kekuatan dan kelemahan semua toko, dan jangka pendek dan jangka panjang, dan tingkat kejenuhan. Selama 30 tahun terakhir, lebih banyak peritel Amerika Serikat yang memasuki pasar luar negeri karena persaingan yang lebih ketat. Itulah sebabnya Walmart kini hadir di 28 negara, termasuk Argentina, Brasil, Tiongkok, dan lain-lain. Bahkan lokasi-lokasi ini pun mungkin akan terlalu jenuh karena banyaknya toko baru. Lebih lanjut, meskipun populasi di wilayah timur laut Amerika Serikat telah menurunkan dibandingkan dengan wilayah tenggara dan barat daya, dan sering dianggap sudah jenuh dengan toko kepadatan penduduknya yang tinggi. Sangat penting bagi para peritel, menurut sensus Amerika Serikat 2010 di New Jersey terdapat 1.196 orang per mil persegi. Di Massachusetts 840, di Florida 351, di Louisiana 105, di Arizona 57, dan di Utah 34. Dalam beberapa tahun terakhir, pusat perbelanjaan menghadapi persaingan ketat dari toko-toko besar di lokasi terpencil atau pusat perbelanjaan, area perbelanjaan outlet, dan peritel daring, termasuk yang memiliki lokasi toko tradisional. Akibatnya, semakin banyak operator pusat perbelanjaan yang memanfaatkan media sosial untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Penelitian oleh Institut Teknologi Georgia menemukan bahwa sekitar sepertiga mal di seluruh negeri dianggap mati. Hanya sepertiga yang dianggap benar-benar sehat. Satu, banyaknya penutupan toko yang terus berlanjut mengancam
kelangsungan pusat perbelanjaan yang ada di lokasi penutupan tersebut. Beberapa retail yang telah menerapkan dan mengumumkan penutupan toko dan beberapa tahun terakhir antara lain yaitu seperti Maxi, Sears, Target, JCPenney, dan Office Depot. Lalu ke jenis lokasi. Terdapat 3 jenis lokasi yang berbeda, yaitu toko terisolasi, kawasan bisnis yang tidak terencana, dan pusat perbelanjaan. Selanjutnya di jenis lokasi. Terdapat 3 jenis lokasi yang berbeda, yaitu toko terisolasi, kawasan bisnis yang tidak terencana, dan pusat perbelanjaan terencana. Masing-masing ini memiliki atribut tersendiri terkait komposisi pesaing, area parkir, kedekatan dengan intuisi non-retail, seperti gedung perkantoran dan faktor-faktor lainnya. Langkah kedua dalam proses penentuan lokasi adalah menentukan jenis lokasi yang akan digunakan. Yang pertama yaitu akan saya jelaskan tentang toko terisolasi. Sebuah toko terisolasi adalah gerai retail mandiri yang terletak di jalan raya atau di jalan raya. Tidak ada toko retail di dekatnya yang berbagai lalu lintas dengan toko jenis ini. Keuntungan dari lokasi retail ini banyak, seperti tidak ada pesaing di area yang berdekatan, biaya sewa relatif rendah, terdapat fleksibilitas, tidak ada aturan kelompok yang mempengaruhi operasional, dan ruang yang lebih luas. Dapat lokasi cocok untuk toko yang menyediakan layanan satu atap atau minimarket. Ada pula berbagai kelemahan pada jenis lokasi retail ini, seperti pelanggan awal mungkin sulit untuk ditarik, banyak orang tidak akan bepergian jauh untuk mengunjungi satu toko secara terus-menerus, kebanyakan orang menyukai variasi dalam berbelanja, lalu biaya iklan mungkin tinggi. Selanjutnya, distrik bisnis yang tidak direncanakan. Sebuah distrik bisnis yang tidak direncanakan adalah jenis lokasi retail di mana 2 atau lebih toko terletak berdekatan, sedemikian rupa sehingga susunan atau campuran toko secara keseluruhan bukan merupakan hasil perencanaan jangka panjang. Sebelumnya, lokasi toko didasarkan pada apa yang terbaik bagi mereka, bukan berdasarkan distrik. Misalnya 4 toko seperti berada di area tanpa apotek. Terdapat 4 jenis distrik bisnis yang tidak direncanakan: distrik bisnis pusat, distrik bisnis sekunder, dan distrik bisnis lingkungan dan string. Kawasan pusat bisnis atau CBD adalah pusat retail di sebuah kota. Ini identik dengan istilah pusat kota. Kawasan pusat bisnis CBD berada di lokasi dengan kepadatan gedung perkantoran dan pertokoan tinggi. Yang kedua, distrik bisnis sekunder atau SBD adalah area perbelanjaan yang tidak terencana di sebuah kota atau daerah yang biasanya dibatasi oleh persimpangan 2 jalan utama. Kota-kota terutama yang besar seringkali memiliki beberapa pusat perbelanjaan terpadu atau SPD, masing-masing dengan setidaknya satu departemen store junior, cabang dari departemen store tradisional atau toko diskon lengkap, dan atau beberapa toko khusus yang lebih besar di samping banyak toko yang lebih kecil. Lalu selanjutnya yang ketiga, distrik bisnis lingkungan. NBD adalah area perbelanjaan yang tidak terencana yang memenuhi kebutuhan berbelanja dan layanan praktis di satu area hunian. NBD terdiri dari beberapa toko kecil seperti laundry, toko alat tulis, pangkas rambut, atau salon kecantikan. Lalu yang terakhir adalah string, adalah area perbelanjaan tak terencana yang terdiri dari sekelompok toko retail, seringkali dengan lini produk yang serupa atau kompatibel, dan terletak di sepanjang jalan atau jalan raya. Perluasan pertokoan ke jalan-jalan yang tegak lurus sangat terbatas. Sebuah rangkaian toko dapat dimulai dengan sebuah toko yang terisolasi, yang kemudian sukses dan melahirkan pesaing. Seperti contoh dealer mobil, toko barang antik, dan pengecer pakaian seringkali berlokasi dalam rangkaian toko. Lokasi string memiliki banyak keuntungan dari lokasi toko yang terisolasi, yaitu seperti sewa lebih rendah, lebih banyak fleksibilitas, dan jalan dan tempat parkir yang lebih baik, lalu biaya operasional yang lebih rendah. Bersama dengan beberapa kerugian seperti variasi produk yang lebih sedikit, peningkatan perjalanan bagi banyak konsumen, biaya iklan yang lebih tinggi, dan kebutuhan untuk membangun tempat
lebih terbatas. Pusat perbelanjaan yang direncanakan. Pusat perbelanjaan yang direncanakan terdiri dari sekelompok bangunan komersial yang disatukan secara arsitektural di suatu lokasi yang dimiliki atau dikelola secara terpusat, dirancang dan dioperasikan sebagai satu unit berdasarkan penyewaan yang seimbang terkait dengan wilayah perdagangan yang dilayani. Melalui penyewaan seimbang, toko-toko di pusat perbelanjaan terencana saling melengkapi dalam hal kualitas dan variasi penawaran produk dan jenis serta jumlah toko terkait dengan kebutuhan populasi secara keseluruhan. Untuk memastikan penyewaan yang seimbang, manajemen pusat perbelanjaan terencana biasanya menentukan proporsi total ruang untuk setiap jenis pengecer, membatasi lini produk yang dapat dijual oleh setiap toko, dan menetapkan jenis perusahaan apa yang dapat memperoleh sewa yang masih berlaku. Di pusat perbelanjaan yang dikelola dengan baik, strategi retail jangka panjang yang terkoordinasi dan kooperatif diikuti oleh semua toko. Di samping merupakan gambar contoh pusat perbelanjaan yang direncanakan. Titik A sebagai distrik pusat bisnis, kemudian titik B distrik bisnis sekunder, kemudian titik C distrik bisnis lingkungan, dan titik D rangkaian, kemudian titik E lokasi terisolasi. Kemudian pemilihan lokasi umum. Bagian terakhir dari langkah 2 dalam perencanaan lokasi mengharuskan peritel untuk memilih format lokasi seperti distrik terisolasi, tidak terencana, atau pusat terencana. Keputusan ini bergantung pada strategi perusahaan dan evaluasi yang cermat terhadap kelebihan dan kekurangan setiap alternatif. Kemudian pada langkah 3, peritel memilih lokasi yang didefinisikan secara luas. 2 keputusan diperlukan di sini. Yang pertama, jenis toko terisolasi, kawasan bisnis yang tidak direncanakan atau di lokasi pusat perbelanjaan yang direncanakan dipilih. Jika perusahaan menginginkan toko terisolasi, perusahaan harus memutuskan lokasi di jalan raya atau jalan samping. Jika menginginkan area bisnis yang tidak direncanakan, perusahaan harus memutuskan lokasi di kawasan pusat bisnis, kawasan bisnis sekunder, kawasan bisnis di lingkungan sekitar, atau pusat perbelanjaan. Retail harus menginginkan area yang direncanakan, harus memilih pusat perbelanjaan regional, komunitas, atau lingkungan sekitar, dan memutuskan apakah akan menggunakan bentuk turunan seperti mega mall atau pusat perbelanjaan besar. Selanjutnya, evaluasi lokasi. Penilaian lokasi umum dan lokasi spesifik di dalamnya memerlukan analisis yang ekstensif. Di area manapun, lokasi optimal untuk toko tertentu disebut lokasi 100%, karena setiap retail membutuhkan jenis lokasi yang berbeda. Lokasi yang diberi label 100% untuk satu perusahaan mungkin kurang diminati oleh perusahaan lain. Toko pakaian wanita kelas atas akan mencari lokasi yang berbeda dengan toko swalayan. Toko pakaian tersebut akan diuntungkan oleh lalu lintas pejalan kaki, kedekatan dengan departemen store besar, dan kedekatan dengan toko-toko khusus lainnya. Toko swalayan lebih suka berada di area dengan tempat parkir yang luas dan lalu lintas kendaraan. Lokasinya tidak perlu dekat dengan toko lain. Kemudian ada tabel peringkat masing-masing kriteria pada skala 1 hingga 10. Ada jalur pejalan kaki, kemudian lalu lintas kendaraan, fasilitas parkir, angkutan, komposisi toko, kemudian lokasi spesifik, ketentuan hunian, dan peringkat keseluruhan. Selanjutnya penjelasan terkait dengan tabel pada slide sebelumnya. Yang pertama, jalur pejalan kaki. Untuk ukuran terpenting untuk menilai dari suatu lokasi dan situs adalah jumlah dan jenis orang yang lalu lalang,
Jika faktor-faktor lain sama, lokasi dengan lalu lintas pejalan kaki terbanyak seringkali merupakan pilihan terbaik. Kemudian yang kedua, lalu lintas kendaraan. Kuantitas dan karakteristik lalu lintas kendaraan sangat penting bagi retail yang menarik pelanggan yang berkendara untuk ke sana. Kemudian yang ketiga, fasilitas parkir. Di banyak kawasan bisnis, parkir disediakan oleh masing-masing toko, peraturan antar toko, dan pemerintah daerah. Di pusat perbelanjaan terencana, parkir digunakan bersama oleh semua toko yang ada di sana. Kemudian yang keempat, angkutan, transportasi umum, akses dari jalan raya utama, dan kemudahan pengiriman barang perlu dipertimbangkan. Misalnya, di pusat kota, kedekatan dengan transportasi umum penting bagi mereka yang tidak memiliki mobil, yang berpergian ke tempat kerja, atau yang tidak berbelanja di area dengan kemacetan lalu lintas. Kemudian yang kelima, komposisi toko. Jumlah dan ukuran toko harus sesuai dengan jenis lokasi. Misalnya, jika toko berada di kawasan yang ramai, maka jumlah dan ukuran mungkin bisa lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Kemudian lokasi spesifik. Pemilihan lokasi spesifik untuk toko retail bergantung pada visibilitas, penempatan di lokasi, ukuran dan bentuk tanah, ukuran dan bentuk bangunan, serta kondisi dan usia tanah dan bangunan. Kemudian yang terakhir, ketentuan hunian, kepemilikan versus penyewaan, jenis sewa, biaya operasi dan pemeliharaan, pajak, pembatasan zonasi, dan peraturan sukarela harus dievaluasi untuk setiap lokasi prospektif. Kemudian studi kasus. Di Kota Pasuruan terdapat contoh nyata persaingan antara Indomaret dan Alfamart. Keduanya berlokasi sangat berdekatan, bahkan terpisah sekitar 50 meter. Pemilihan lokasi yang hampir berdampingan bukan kebetulan, melainkan strategi bisnis yang didasari dengan analisis potensi pasar dan perilaku konsumen lokal. Indomaret yang pertama membuka toko di area tersebut dengan pertimbangan kepada kepadatan penduduk, akses yang mudah, dekat dengan kampus. Melihat tingginya aktivitas dan arus pembeli di lokasi tersebut, Alfamart kemudian membuka toko yang hanya beberapa meter dari Indomaret dengan tujuan memotong aliran pelanggan dan memanfaatkan potensi pasar yang sudah terbukti. Dengan hasilnya, keduanya tetap dapat bertahan dan beroperasi, bahkan berkembang, dan konsumen di kawasan tersebut menjadi terbiasa membandingkan harga dan promo sebelum berbelanja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.